apa yang ada pada saya kalau baju usianya selalu tua. Saya tidak mengupdate pakaian. Saya mengupdate informasi. Oh, luar biasa. Ya itu yang sejak kami masih kanak-kanak itu yang dibiasakan dan itu yang terbawa sama sekarang. Ya. Karena itu ya misalnya ketika balik ke sini dan mendapati bahwa Surabaya nggak lagi punya museum, ya itu satu kekecewaan karena itu salah satu tempat bermain ya. Ya kita terlalu dikit-dikit ke mall, padahal di mall ngapain sih? Ayah saya di tengah kesibukan beliau begitu, dia masih terus melakukan itu hingga tidak bisa melakukannya lagi ketika stroke. Sementara saya karena kesibukan seringkali saya kemudian nggak punya waktu untuk berkomunikasi dengan para keponakan. Soal konsistensi itu juga penting dan ternyata saya so far nggak mampu mencapai tingkat konsistensi yang sebagaimana ayah saya dulu, kira-kira begitu. Halo kawan-kawan Adrena Media, Adrena selalu ada cerita. Kali ini kita punya kesempatan lebih banyak untuk bicara-bicara, untuk mengenang banyak hal dan untuk belajar tentang banyak hal dari seorang tokoh besar, seorang yang berjiwa besar, seorang yang kami anggap pahlawan di dalam idealisme dunia jurnalistik, yaitu Peter Apollonius Rohi, atau lebih banyak populer dengan nama Peter Arohi. Dan kali ini saya berkesempatan dengan putra beliau, yaitu Kak Inyo Rohi. Selamat pagi, Kak Inyo Rohi. Selamat pagi. Kawan-kawan, Kak Inyo Rohi ini berdomisili di sebuah negara maju, Rusia. Beliau 2019 sudah tinggal di sana, dan di dalam rentan waktu saat beliau di sana, 1 tahun setelah dia di sana, ibunya, ayahnya, yang tadi saya sebut, Bapak sekaligus Nyonya Peter Rohi, berpulang. Dan kali ini menjelang 1000 harinya Peter Rohi, kita akan berbicara tentang spirit, tentang kekuatan, tentang dedikasi untuk negara, untuk kecintaan terhadap negara, dan untuk rasa terima kasih atas kenikmatan-kenikmatan negara Indonesia. Kak Inyo, kami dari Adrena Media sangat mengagumi sosok Peter Arohi. Dari sini, mari kita berbicara tentang banyak hal Pak Peter Arohi dalam sebuah kenangan tentang bingkai kehidupan beliau. Sebagaimana kita ketahui, Pak Peter lahir di NTT, Sabu, Di Kupangnya. Oh, Kupang 1942. Jadi di usia 83 ya? Ya. 83 beliau berpulang, tapi sepanjang usia itulah beliau mendedikasikan banyak hal. Boleh diceritakan bagaimana sosok Pak Peter dalam perjalanan hidup, dalam pendidikan keluarga bersama Kak Inyo? Iya, pertama-tama karena saya anaknya, saya justru dalam banyak hal ketika ayah saya meninggal, saya justru ingin lebih banyak mendengar tentang kiprah ayah saya. Misalnya, saya bertemu dengan Om Toto Sonata, Om Amang Mawardi. Mereka punya banyak kisah yang saya nggak tahu. Saya mungkin belum lahir, saya mungkin masih kecil. Karena itu justru saya ingin juga mendengar. Dan ketika ditanya tentang sosok bapak saya, yang bisa saya ceritakan adalah pengalaman-pengalaman yang sederhana, pengalaman-pengalaman di seputar keluarga kami. Misalnya, pernah saya menuliskan bahwa kisah terbentuknya LBBI. Jadi rumah di Kampung Malang dulu pernah jadi
Pusat untuk Bantuan Buku. LBBI itu Lembaga Bantuan Buku Indonesia. Lembaga Bantuan Buku Indonesia. Saya lupa. Papa itu dengan Pak Om Henry kalau nggak salah membuat yayasan itu. Itu juga ada cerita sebelumnya. Jadi saya sama tetangga itu keluarga Tionghoa miskin. Saya bisa menyebutnya mereka keluarga Tionghoa yang lebih kurang beruntung daripada nasib ekonomi kami saat itu. Kami pergi ke Gramedia. Saya sendiri, mereka dua kakak beradik. Gramedia masih di Basuki Rahmat yang masih kecil dulu ya. Di sana kemudian si kakak memutuskan untuk mencuri buku. Dia juga ngajar saya bagaimana cara mengambil buku tanpa ketahuan. Cuman saya menolak untuk melakukan itu, dan saya sangat ketakutan karena kami bertiga. Kalau dia ketahuan, sampai di rumah saya menceritakan hal itu kepada papa, dan papa tidak marah. Papa cuma bilang ya, karena semua orang yang pingin pintar kadang terhalang faktor ekonomi. Proses berapa bulan kemudian jadilah rumah dipenuhi dengan buku-buku, dan semua orang di kampung bisa mengakses buku-buku di rumah kami secara for free. Ya, hal-hal yang sederhana itu yang bisa saya ceritakan sebenarnya. Di luar itu kiprahnya profesional sebagai jurnalis, saya justru harus lebih sering mendengar. Itu salah satu contoh. Menarik kawan-kawan, bahwa apa yang disampaikan oleh laporan seorang anak kepada ayahnya tentang bagaimana peta hasrat keinginan anak-anak di masa itu di kampung halamannya, yaitu Kak Inyo dan kawannya yang kebetulan Tionghoa tadi yang sudah disampaikan itu, justru malah memberikan sebuah kepedulian besar dari seorang ayah, bukannya menegur karena mencuri, tetapi malah justru memfasilitasi tentang akses buku-buku itu, dan lewat buku-buku itu akses akhirnya kawan-kawan di sana termasuk anak-anaknya tentu saja diberikan ruang jendela dunia, pengetahuan-pengetahuan yang tentu saja itu adalah warisan yang tidak ada batas dari nilainya. Kak Inyo, dalam banyak hal tentu saja disampaikan bahwa dulu Pak Peter itu jarang sekali tinggal di rumah. Bagaimana kondisi, mohon maaf sebelumnya, kondisi keluarga di dalam bagaimana keberadaan ayah, suami dalam hal ini lebih banyak di luar rumah, di mana kan orang normal dalam perspektif normal saat itu maupun sampai kini yang namanya keluarga itu adalah keutuhannya ayah kerja tapi pulang kan gitu. Nah, bagaimana pengalaman-pengalaman, boleh Kak di-sharingkan mungkin? Iya, itu ya karena itu terjadi setiap saat, itu jadi normalitas di keluarga kami. Akhirnya menjadi normalnya. Tapi ya ketika papa pulang itu menjadi sesuatu yang membahagiakan. Kita bisa kumpul, lalu kami bisa makan keluar, kami bisa, termasuk kami menghabiskan waktu di Gramedia, seperti itu waktu itu. Ya, itu jadi sesuatu yang sudah tidak aneh di rumah ya. Jadi untungnya papa mendapat seorang istri yang pengertian, yang suportif, yang mendukung dia sepenuh-penuhnya dengan segala. Jadi saya bisa katakan bahwa yang menopang papa, ini perspektif seorang anak ya, yang menopang papa itu justru mama, karena nggak menuntut suaminya ada di rumah berpikir setiap saat, nafkah dan sebagainya, dan termasuk soal ekonomi yang nggak terlalu bagus ya buat kami, nggak pernah ada tuntutan ini itu. Mama selalu mencukupkan
kami dengan apa yang ada pada kami saat itu. Luar biasa. Ya, nggak ada kecemburuan di antara saya dan kakak adik saya terhadap kondisi tetangga yang bapaknya selalu ada di rumah. Nggak ada pikiran-pikiran seperti itu. Kami dibiasakan, kami dididik. Ya beruntung juga seorang Peter Arohi punya istri seperti Mimi Rohi. Ya begitulah. Ya. Jadi ya itu bukan masalah ya. Yap. Ya, artinya bahwa betul kata adagium klasik, kesuksesan seorang lelaki di dalam mencapai idealismenya, bagaimana ketepatan beliau memilih pasangan hidupnya. Dan Mimi Rohi, Ibu Mimi Rohi adalah orang yang tadi disampaikan dan kita semua sepakat. Karena dalam perspektif normal, bagaimana menuntut seorang ayah, menuntut seorang suami itu tidak memungkinkan secara waktu dan banyak hal. Apakah memungkinkan seorang Pak Peter Arohi? Tetapi faktanya beliau meninggalkan keluarga yang sangat respect terhadap beliau. Anak-anaknya terdidik dan luar biasa. Artinya bahwa sampai ke jenjang pendidikannya, hal-hal berikutnya tidak berpengaruh dengan ekonomi-ekonomi yang mungkin secara wajar dan normal di dalam perspektif orang saat itu berbeda. Mungkin itu ya lebih Pak Ejo. Dan akhirnya tadi disampaikan, sering berapa lama paling yang terlama? Tidak. Saya tidak ingat, tapi ya memang tidak seperti yang lain ya. Bisa mungkin seminggu, 2 minggu. Ada yang sampai bertahun juga? Ada juga, apalagi kalau yang keluar pulau gitu kan. Tapi ya itu sesuatu yang kemudian jadi normal buat kami. Ya, kami terbiasa dan ya itu. Kalau Papa pulang, kami bisa menghabiskan banyak waktu dan banyak uang keluar. Karena waktu itu kan buku, kalau nggak salah belum ada toko buku Gunung Agung di sekitar rumah kami. Terdekat itu, ya Gramedia. Jadi ya bisa bayangkan, kami semua melahap. Terutama saya misalnya, saya itu melengkapi koleksi saya dengan trio detektif. Oh, itu saya punya semua serinya. Carme yang Old Shatterhand dan Winnetou itu juga yang cergamnya itu saya juga nggak pernah luput. Ya waktu itu saya sebagai kanak-kanak saya cuma senang dengan komik-komik. Iya, buku-buku itu. Saya kan ya sebagai anak-anak saya tidak mengerti berapa nilai buku-buku saat itu yang saya duga mahal ya. Tapi ya itu ketika Papa pulang kami seperti buka puasa ya. Artinya bahwa kami memang kerinduannya nggak pernah seperti anak tetangga yang kemudian waktu itu sudah ada Tunjungan Plaza misalnya. Jalan-jalannya ke TP. Kami jalan-jalan selalu ke Gramedia. Dari situ makan, pulang bawa tentengan buku-buku. Sementara mungkin anak tetangga pulang bawa tentengan baju, kami terbiasa dengan tentengan buku-buku. Karena itu ya hadiah ulang tahun saya ketika kelas 2 SD. Saya ingat waktu itu novel pertama itu novel pertama saya, Herman Melville, Moby Dick. Scott Odell itu Mutiara Hitam, terjemahan bahasa Indonesia tentunya ya. Sama satu lagi apa ya? 2 itu yang jelas yang saya ingat. Itu novel pertama saya. Sebelumnya kan saya terbiasa dengan cerita bergambar. Ya itu novel pertama. Jadi ya itulah itu yang hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun itu yang dibiasakan sejak kecil. Jadi ya kami hunting buku, bukan hunting baju. Karena itu kami memang tidak terbiasa ke mall. Ya. Tapi akhirnya menjadi kenikmatan sendiri, bahkan jadi hadiah ulang tahun. Iya, itu kembali lagi itu jadi sesuatu yang normal di keluarga kami. Ada waktu pergi lihat buku. Menarik. Karena itu baju saya yang saya pakai sekarang ini Liverpool nih. Iya, ini tahun berapa ini? Ini sudah belasan tahun usianya. Luar biasa. Ya begitulah. ini era
Junior Promokelonnya Michael Owen nih. Jadi apa yang ada pada saya kalau baju usianya selalu tua. Saya tidak mengupdate pakaian. Saya mengupdate-nya informasi. Oh, luar biasa. Ya itu yang di sejak kami masih kanak-kanak itu yang dibiasakan dan itu yang terbawa sama sekarang. Ya. Karena itu ya misalnya ketika balik ke sini dan mendapati bahwa Surabaya nggak lagi punya museum, ya itu satu kekecewaan karena itu salah satu tempat bermain ya. Ya kita terlalu dikit-dikit ke mall, padahal di mall ngapain sih? Ya Yes. itu. Ya, mall dan berbagai ceritanya tentu saja menjadi pilihan orang-orang yang tentu saja juga berbeda. Nah, dalam hal ini bertemu lagi tadi sudah mulai menyambung tentang kota Surabaya, kota yang mungkin tumbuh besarnya Kak Inyo memberikan banyak hal. Surabaya tadi disampaikan tentang museum dan tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya itu justru malah dianggap kemajuan karena mallnya semakin banyak. Yang ternyata Kak Inyo sendiri nothing banget gitu, bahwa ini apa sih secara fungsi tata kelola kota segala macam. Ini kebetulan 4 tahun terakhir ini memang fokusnya Kak Inyo tidak lagi di Surabaya, apalagi artinya di Indonesia, tentu saja tidak di Surabaya. Tentu saja akan banyak hal yang mungkin kita bisa belajar. Apa sih yang membedakan tata kelola di Rusia dan di kita, terutama tentang tata kotanya. Kita bicara tentang Surabaya, bagaimana tata kotanya, bahwa ada harapan di 5 tahun yang lalu bahkan Sparkling City dari wali kota sebelumnya Bu Risma dan sekarang dilanjutkan Pak Eri, ini adalah tentang bagaimana tata kota. Nah, artinya semua punya harapan bagaimana kota akan mampu menumbuhkan SDM dan yang akhirnya akan menyumbangkan kemajuan terhadap negara. Tentu saja historisnya adalah bahwa Athena menjadi polis, itulah tumbuhnya menjadi awal negara. Nah, kita akan belajar nih, Rusia menjadi negara maju dan kita dianggap belum menjadi negara maju. Apa sih perbedaannya tata kelola di Rusia, terutama tata kotanya, dengan di kita di Indonesia, khususnya di Surabaya? Silakan Kak Inyo. Sedikit kami ingin belajar nih tentang bagaimana pengalaman-pengalaman dan perbedaan yang terjadi. Ketika kami landing kemarin di Cengkareng, dari bandara menuju kami tinggal di Cawang. Menuju Cawang kami menemui lagi yang namanya kemacetan. Ya, saya bilang istri. Berarti kita di Jakarta. Welcome to sampai di Cawang kami mengalami kesulitan sinyal. Oh, jauh. Ya, sama-sama 4G sih. Indonesia 5G cuman waktu G20 di Bali kan. Selebihnya kan juga 4G, sama-sama 4G. Sama-sama seperti Moskow. Cuman kami tidak pernah punya masalah itu selama di sana. Sampai di Cawang kami mengalami kesulitan sinyal. Ya, kita di Indonesia. Terus buka keran, Yes. kamu mau cuci tangan, mau mandi gitu. Air pertama yang keluar kuning dan ada baunya. Itu sesuatu yang selama 4 tahun terakhir, karena air di sana, air yang keluar dari keran itu ya bisa diminum, itu yang kalian pakai mandi, kalian pakai cuci. Jadi perusahaan air minum itu outputnya harusnya air minum, karena saya pernah baca juga bahwa kalau nggak salah waktu itu PDAM Surabaya mengeluarkan tarif penyesuaian tarif air minum. Jika tarif itu adalah tarif air minum, outputnya juga harusnya air minum ya. Bukan air yang tidak bisa diminum. Jika memang tidak mampu menghasilkan output yang sesuai dengan tarifnya, minum, ya mungkin pilihannya cuma 2 ya. Mengejar ketertinggalan itu, membuat orang membayar tarif air minum, maka outputnya adalah Air minum. Atau ya menurunkan namanya perusahaan daerah air mandi atau air cuci gitulah ya. Air aliran saja.
Ya itu. Ya. Tapi itu pengalaman dalam semalam itu menegaskan bahwa kami sedang berada di tanah air kembali. Iya. Itu pengalaman pertama. Terus ya esoknya kami kemana-mana nge-Grab, termasuk saya coba ojek online motor. Ya. Ya, setelah 4 tahun tidak menghirup timbel gitu ya, akhirnya menghirup kembali. Ya, oke lah. Welcome home, kira-kira begitulah ya. Itu pengalaman beberapa hari pertama di Jakarta. Sampai Surabaya juga ya nggak jauh berbeda dari Jakarta juga sebenarnya. Apa yang membedakan begini, tata kota di Moskow sama tata kota di Indonesia itu memang Indonesia membangun kotanya itu dengan apa ya, kondisi damai. Sementara Moskow, Rusia membangun tata kotanya dalam perspektif perang. Jadi setiap bangunan hunian itu selalu punya bunker, selalu punya basement yang bisa digunakan sebagai ruang pertahanan, ruang darurat jika terjadi sesuatu di atas. Terus Moskow itu, di dalam kota Moskow saja ada 116 hutan kota lengkap dengan dana buatan. Kota dalam hutan ada 116. 16. Iya. Kenapa ada hutan kota sebanyak? Bukan taman-taman seperti di Surabaya ini ya? Ya. Yang hutan ini memang. Iya, ini benar-benar hutan kota. Ada tupainya, ada burung gagak, ada semuanya lah. Ekosistemnya ya memang hutan di situ. Mengapa begitu? Karena perang di Eropa itu berkali-kali mencemari, meracuni aliran air utama. Aliran air utama di Moskow adalah Sungai Moskva. Nah, dengan di setiap blok ada hutan kota dengan danau buatan itu, jika aliran Sungai Moskow diracuni, penduduk masih bisa bertahan dengan hutan dan danau-danau buatan itu. Itu menjadi bagian protek juga tadi itu ya? Iya. Selain rumah. Nah, dengan situasi itu maka kota memang ramah. Karena di hutan kota itu ada alat olahraga buat publik. Apa yang kita lihat di gym ada semua di situ. Di hutan kota itu? Iya. Taman bermain anak juga di situ. Jadi apa yang kita lihat di mall-mall, tempat bermain anak itu ada di hutan-hutan kota itu, dan itu for free buat semua orang. Free? Ya. Tapi itu memang aset ya, memang diciptakan oleh pemerintah itu. Iya. Untuk kepentingan. Iya. Ya. Jadi semua orang bisa berolahraga, bisa menggunakan alat-alat itu setiap saat. Karena itu outdoor. Ya. Dan itu ada di katakanlah masing-masing blok. 116 itu satu kota Moskow saja? Satu kota Moskow saja. Oh, luar biasa. Jadi mereka, ini ada cerita lain lagi. Kenapa di atas itu, di kota Moskow, itu ada hutan kota dan danau sebanyak itu. Karena penduduk Moskow itu kan 12 juta. 12 juta. Pengguna transportasi publik harian, itu nyaris semuanya. Tapi yang kereta bawah tanah itu salah satu andalan kota Moskow, itu setiap harinya 9 juta. Jadi karena ada kehidupan di bawah tanah, maka di atas nggak boleh banjir. Pernah suatu saat Jakarta, kalau nggak salah, di gedung apa, ketika ada bendungan apa yang di sepanjang Latu Hari itu banjir, lalu ada basement di salah satu gedung yang ada petugas parkir atau itu kemudian tenggelam
Karena basementnya kemasukan air dari kali yang jebol itu. Nah, dibayangkan Rusia itu punya kehidupan bawah tanah semasif itu. Di bawah tanah Itu kalau di atas banjir, di bawah habis. pasti ya. Karena itu di atas nggak boleh banjir. Antisipasi banjirnya dengan Hutan dan danau itu. oh Jadi mau semetropolitan apapun Moskow, hutan-hutan itu bertahan karena ada kehidupan di bawah tanah. Dan itu salah satu yang paling unik adalah pernyataan. Jadi stasiun pertama di kota Moskow yang dibangun adalah Park Kulture. Park Kulture ini dibangun 1928. Waktu ada satu pernyataan. Kenapa dibangunnya jauh di bawah tanah? 1928 ya. ya. Karena jika suatu saat kota berkembang dan menjadi padat, kereta bawah tanah ini tidak mengganggu lalu lintas di atas. Oh, menarik. Jadi tahun 1928 orang sudah berpikir itu. Itu sesuatu yang nggak tahu apakah tidak terpikirkan atau saya sih yakin Bung Karno dulu memikirkan itu ya. Cuman itu kan kemudian kong kali kong tanah segala macam kan. Dulu peruntukannya waduk Pluit kemudian jadi mall Pluit, terus Soekarno pernah punya konsep apa? Green 8 belt, itu green belt yang kayak huruf 8 melingkari Jakarta itu kan semuanya habis, termasuk kompleks Senayan yang dulu harusnya wilayah hijau jadi mall semua kan. Tapi ya itu pembangunan kita. Bagaimanapun kan Bung Karno juga saat itu komunikasinya dengan Rusia cukup intens sehingga mungkin banyak juga hal-hal yang bisa menjadi pembelajaran di sana, tetapi mungkin harapannya bisa dipraktikkan juga di sini tentang visi-visi di sana yang akhirnya gagal. Makanya tadi menarik kawan-kawan, ketika kemarin datang baru 3 hari di Indonesia macet, ya karena di sana nggak ada. Ya, kelemahan Moskow adalah setiap minggu selalu ada kecelakaan, dan kecelakaan itu dalam kecepatan yang sangat tinggi. Justru kecepatan. Iya, kalau di sini kan model kecelakaannya ya serempetan gitu ya. Ya, karena padat. Karena padat. Di sana selalu cepat. Iya, kelemahnya itu. Perbedaan jenis kecelakaannya mungkin itu ya. bukan kelemahan, kelengahan karena kan overconfident dengan kecepatan itu. Yeah. Saya rasa kalau sebagai tata kota bagaimanapun 3 hal tadi itu ya, tentang bagaimana kita bertahun-tahun bahkan puluhan tahun masih bermasalah dengan kota yang dianggap kota yang paling maju, Jakarta, lalu Surabaya metropolisnya, berikutnya Bandung. Tetapi 1 tahun saja lolos dari banjir itu rasanya seolah-olah mustahil. Tetapi bagaimana Moskow tentang protect jangan sampai banjir kota Moskow, karena di bawah ada kehidupan. Kalau banjir maka akan hilanglah kehidupan. Justru itulah yang harusnya mampu menjadi satu inspirasi, satu pelajaran cara terbaik menanggulangi banjir, bukan dengan hal-hal yang pragmatis yang akhirnya saat itu ya oke lah gitu dibangun apa-apa segala macam yang sifatnya saat itu harus segera, dan ketidaksabaran untuk selesai dari persoalan banjir. Ternyata hal ini di Rusia justru dibangunkan hutan kota yang satu kota 116 hutan kota, luar biasa itu. Lalu SDM-nya gimana? Bagaimana pengaruh dengan sedemikian rupa? Artinya tadi bahwa banyak hal bangunan-bangunan dibangun dengan memang tanda kutip salah satu fungsinya adalah pertahanan. Iya. Lalu dampak terhadap SDM-nya bagaimana? SDM di sana terbiasa dengan pola, misalnya ya, dengan tidak ada kemacetan. Orang menggunakan transportasi publik, orang jadi menghargai bahwa itu milik bersama. Transportasi publik milik bersama. Sementara orang di sini kan lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Jadi mungkin karena itu awareness terhadap barang publik itu jadi lebih rendah, mungkin seperti itu. Di sana itu kereta itu milik bersama, semua milik bersama. Menurut saya ketika seseorang atau penduduk lebih terbiasa dengan menggunakan fasilitas publik, maka dia akan ikut menjaga. Terlibat maintenance-nya ya? Iya, karena itu kan juga dari uang pajak mereka juga, dan akibat yang di sana adalah kemudian orang bisa lebih mengatur waktu ya.
Jadi saya bisa katakan bahwa di sana hampir nggak ada alasan untuk terlambat. Orang janjian karena transportasi publik menjangkau semua area dan jelas dan dari lokasi A ke B itu sangat bisa diprediksi berapa lama. Jadi ya hampir nggak ada alasan. Sementara di sini ya kalau orang telat kita harus maklumi, menjadi biasa, sudah pasti gitu, sudah ada kepastian terlambat itu. Kemacetan di mana-mana. Ya, betul. Dan ya memang ngeri ya. Kota semakin macet, tapi subsidi BBM semakin ya kuat. Itu memang seperti dilema. Kalau subsidi ini dikurangi, biaya hidup semua orang semakin berat. Bebannya semakin berat. Tapi kalau diberikan sementara tata kotanya seperti ini, itu berapa yang menguap di jalan, kan itu juga harus dipertimbangkan. Ya, jadi melebarkan jalan itu nggak pernah jadi solusi, karena saya bisa contohkan ada yang pasti yang kami tahu itu jalan Dublinskaya di Dublinskaya itu di nggak jauh dari patung Oktyabrskyja. Di situ itu pedestriannya diperlebar, jalannya dipersempit. Begitu pula di samping Gagarinsky, penghubung Leninsky Prospect ke Mall Asian itu sekarang pedestriannya jadi sebesar apa ya? Besar sekali. Dari jalan luar itu sampai ke sini mungkin. Tapi itulah, pedestriannya selalu fasilitas publik selalu diutamakan daripada fasilitas pribadi. Jadi dan apa ya? Kenyamanan orang berada di jalan itu tingkatannya adalah memang harus dibedakan soal cuaca. Cuaca di sana sangat ramah untuk pejalan kaki. Sementara di sini mungkin terlalu panas untuk pejalan kaki. Tapi pedestrian itu digunakan juga oleh sepeda. Sepeda itu tidak bergabung dengan kendaraan jalan umum, gitu. Sementara kami mengalami misalnya waktu kami ke Kalibata City, waktu di Jakarta ya, pedestrian itu bukan benar-benar pedestrian, karena itu sebenarnya pinggir jalan yang saluran air pinggir jalan, lalu ditutup, selokan yang ditutup, dan kebetulan bisa buat jalan. Jadi trotoar. Kalau di sana itu bukan pedestrian, itu selokan. Pedestrian adalah pedestrian yang digunakan ya. Dan itu hampir hampir nggak ada. Karena orang kemudian dipaksa untuk menggunakan kendaraan instead of jalan kaki. Meskipun sebenarnya ya cuaca. Tapi kan artinya balik lagi bahwa ruang publik itu diutamakan daripada untuk memanjakan itu. Jadi ketika dua jalan yang saya sebut tadi itu jalannya dipersempit, pedestriannya diperlebar, nggak macet juga. Jadi sementara di sini logikanya mungkin harus pelebaran jalan umum. Selama jalan dilebarkan, tetapi misalnya parkir tetap murah, lalu transportasi publik tidak dibangun, apalagi ya, jalan tetap akan macet. Jalan mau ditumpuk-tumpuk seberapapun, selama showroom itu targetnya adalah tahun ini 1000 unit, tahun depan 1500, tahun depan jalan akan penuh. Ya, artinya bahwa jumlah peredarannya, maka apapun solusinya justru malah ya hanyalah menambah hal-hal baru saja. Artinya bahwa omset tadi itu betul tentang pasar kendaraan di Indonesia yang cukup tinggi, sehingga kemacetan hal yang tidak mungkin dihindari dengan solusi pelebaran jalan atau apapun. Tapi yang menarik tadi itu adalah bagaimana
fasilitas jalan kaki, seperti mana kita ketahui prioritas utama itu adalah alat transportasi umum. Alat transportasi umum yang pertama adalah ya tentu saja kaki. Kaki adalah alat transportasi pertama yang prioritas, maka berikutnya lalu sepeda, motor, dan berikutnya. Tetapi sekarang kita kastanya ya paling hanya jalan tol untuk roda 4, motor untuk umum. Tetapi dua-duanya juga sekarang kadang-kadang tercipta macet ya, mungkin tadi itu tata kelola. Menarik tentang bagaimana gagasan-gagasan yang sudah dijalankan di Rusia, yang mungkin tentu saja tadi faktor cuaca cukup berpengaruh, terus disiplin dan maupun keadaan bagaimana dibangun dalam keadaan untuk perang, sehingga pertahanan rumahnya, bangunan-bangunan rumahnya pun ada hal-hal yang memang diprediksikan, difungsikan nantinya untuk safety lebih. Bahkan untuk menghindari banjir 116 di satu kota, Moskow saja, hutan kota, itu juga bagian pertahanan. Artinya bahwa daya protect, daya defense, daya survive, itu justru dimunculkan secara kolektif. Bukan masing-masing urip dewe-dewe kalau kata orang Surabaya. Artinya bahwa masing-masing bersikeras ingin mengamankannya sendiri, sehingga yang namanya kita sebagai kaum sosial dan segala itu akhirnya ragu tercipta. Karena apa? Semua orang sibuk mempertahankan hidupnya sendiri. Nah, sementara mereka mampu menjadikan negara maju, salah satunya adalah tentang kepedulian tadi itu, tentang pentingnya hajat bersama, bahwa ini fasilitas bersama, bahwa ini hal-hal untuk kepentingan bersama. Penghormatan itu yang mungkin kita perlu belajar lebih, sehingga kita pun insya Allah akan mampu menjadi negara maju, mengikuti negara-negara yang sudah lebih dahulu maju. Mungkin itu ya Kak Inyo ya. Ya, kita bisa kok ke arah sana. Oke, tapi itu tadi soal perkotaan ya, urban. Nah, ini bicara lagi tentang pertanyaan tentang SDM. Orang terbiasa dengan fasilitas publik, dia peduli dengan milik bersama. Tapi mereka juga punya konon. Semua orang yang tinggal di kota itu punya dacha. Dacha itu konsep, jadi punya lahan di luar kota, itu dengan gubuk kecil sampai rumah yang besar. Mungkin kayak kita villa gitu. Kalau di sana nggak harus rumahnya, justru rumahnya lebih kecil, rumah kayu begitu. Yang jelas mereka tanam sesuatu. Dan itu budaya itu terus ada. Setiap weekend orang-orang dari Moskow misalnya ke dacha. Itu juga bagian dari konsep kultur sebenarnya. Pertahanan. Kalau ada apa-apa di kota, katakan perang dan barang-barang langka, mereka tetap survive karena mereka punya dacha yang tanam tomat mereka sendiri, timun mereka sendiri, perkebunan pribadi ya, yang tanahnya nggak perlu besar, tapi mereka punya. Dan itu hampir semua, konon semua tertanam memang orang di kota itu punya dacha mereka masing-masing di luar kota, di area pinggiran. Itu juga bagian dari survival jika terjadi sesuatu di kota. Jadi kalau ada kelangkaan ketika awal pandemi itu kan barang kemudian orang berebut karena mau lockdown, itu barang-barang langka, tapi itu bertahan 2-3 hari, lalu barang-barang di rak-rak di pertokoan ada lagi, bahkan dalam seminggu kemudian ada diskon lagi. Ya, karena ya orang punya stok itu semua. Jadi kalau di kota pun habis, mereka tinggal ke dacha, di dacha mereka punya. Mereka tanam ini, ya. Konsep itu yang kita nggak punya di sini. Jadi orang kalau ke kota biasanya salah satu alasannya adalah tanah di kampungnya, di desanya itu sudah digusur jadi pabrik misalnya. Jadi dia nggak punya sesuatu. Ketika dia di kota ada apa-apa, dia nggak bisa pulang. Itu ya salah satu perbedaan. Ya itu cukup mendasar ya, artinya karena memang dari gagasan. Yang menarik teman-teman, bahwa kemampuan visionernya itu membaca kemungkinan. Artinya ada satu adagium menarik tentang hidup itu adalah tentang menjawab teka-teki dari segala kemungkinan ke depan.
Rusia adalah satu negara maju yang justru adalah memang punya kemampuan menjawab teka-teki di masa depan atau menemukan, mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan, sehingga ketika kemungkinan itu hadir, dalam hal ini jika itu tidak terjadi, it's okay, tidak ada masalah. Tetapi jika itu terjadi, mereka adalah selalu always ready, siap menghadapi kemungkinan itu. Salah satunya tadi itu 1928 berpikir tentang tata transportasi di bawah tanah. Kenapa? Karena berpikir ke depannya akan ada kepadatan yang muncul sebagaimana jumlah penduduk, kehidupan, dan bangunan. Maka jangan sampai transportasi, sirkulasi, kehidupan artinya perjalanan orang maupun kehidupan nilai sosial itu mengganggu. Sehingga transportasi disiapkan tanah. Itu betapa visionernya tadi itu. Tentu saja tadi pun dalam hal bangunan, apakah akan selalu ada perang? Tidak bisa diprediksi, tetapi tetap disiapkan kemungkinan itu. Bang, hal-hal yang sifatnya tadi tentang bahwa ada daza tadi. Daza tentang sebuah tempat yang kapanpun dia akan menjadi tempat survive ketika hal-hal itu tidak ada. Apakah itu krismon atau apapun terjadi, mereka punya protek-protek. Artinya, salah satu yang menarik dari pelajaran perbedaan tadi itu adalah mereka mampu menyiapkan segala kemungkinan. Dalam hal ini terutama kemungkinan terburuk. Kemungkinan buruk sampai ke terburuk mereka sudah siapkan. Apakah itu terjadi? Ya kalaupun tidak terjadi, it's okay, mereka tetap jalan. Tetapi kalau terjadi, mereka akan siap. Sementara kita lebih banyak mungkin, salah satu yang mungkin kita harus tingkatkan adalah menyiapkan itu. Kita orang-orang dalam hal ini secara culture menyiapkan kemungkinan ke depan itu mungkin agak sedikit lebih rendah kemampuan membaca kemungkinan itu, sehingga akhirnya atau mungkin kemampuan membacanya tinggi tetapi kesadaran untuk membangun menangkar kemungkinan itunya yang menjadi lemah. Dan berharap dalam pembelajaran ini tentang perbedaan itu adalah kita di sini di Surabaya, di Jakarta maupun di seluruh Indonesia adalah mampu menciptakan satu visi ke depan, mencari kemungkinan-kemungkinan menghadapi hal-hal terburuk yang akan terjadi, sehingga apapun, kapanpun datang, kita akan selalu siap. Dan itulah yang terjadi di Rusia. Kenapa bisa semaju itu dan bahkan tidak ada macet dan hal lain, karena visinya seperti itu. Mudah-mudahan itu akan menjadi satu pembelajaran besar. Itu mungkin dari Rusia kaitan dengan Indonesia, kaitan kultur dan kenapa mereka lebih duluan maju dan bagaimananya. Sekarang kita kembali lagi ke Pak Peter Arohi. Bahwa Pak Peter Arohi, saya sangat bahagia nih pagi ini kawan-kawan bersama Kak Inyo. Apa yang kami bicarakan dalam hal ini juga tidak lepas dari apa yang diajarkan dari Pak Peter Arohi. Tadi disampaikan dari kecil sudah membaca, sehingga pengetahuan dan daya analisis yang tadi disampaikan saya rasa luar biasa. Kalau bukan karena seorang ayah maupun seorang ibu, Bu Mimi Rohi, telah mengajarkan anak-anaknya, maka itu akan riskan disampaikan sejauh analisis tadi itu. Dalam hal ini penting bagaimana belajar juga kepada Pak Peter dan Bu Mimi dalam hal mendidik generasi. Berikan bacaan, maka dia akan terbiasa dengan pengetahuan, dan pengetahuan sampai kapanpun tidak akan ada habisnya nilainya. Terbukti hari ini kami mengenang 1000 harinya Pak Peter Arohi dengan berbagi wawasan, pengetahuan, dan berpikir kemungkinan-kemungkinan ke depan. Itu yang diharapkan, bahwa Peter Arohi telah mewariskan kepada generasi bangsa tentang pentingnya dedikasi, tentang pentingnya pengetahuan yang akan menjadi tidak hanya sekedar jendela, bahkan pintu, dan mungkin juga jalan menuju kemampuan-kemampuan yang akhirnya bisa berbagi ke halayak banyak. Pak Inyo, apa yang dirasakan pasca berpulang dan terutama keberadaan tidak mampu itu dengan keberadaan Pak Peter Arohi? Ya, pulang ini itu adalah untuk pertama kalinya saya ke makam menyentuh pusara ayah saya begitu. Setelah berapa lama ya beliau meninggal? 3 tahun. 3 tahun ya. Ya, itu sesuatu yang
tidak pernah saya bayangkan bahwa saya tidak bisa mengantar orang tua saya, bahkan baru bisa menyentuh pusaranya untuk 3 tahun kemudian. Itu tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Tapi ya ya mungkin ini cuman persoalan pribadi saya, bahwa sejak ayah dan ibu saya meninggal, saya belum pernah benar-benar berdamai dengan keadaan, terutama dengan diri saya sendiri. Sampai kemarin saya pergi ke makam dan ya akhirnya tuntas juga. Saya berharap saya sudah bisa berdamai dengan keadaan, bahwa saya tidak berharap bahwa ada orang-orang yang mengalami seperti saya, jauh dari orang tua, dan kemudian ketika mereka pergi, kita tidak bisa hadir, berkesempatan untuk mengantar mereka. Ya, saya adalah salah satu yang menganggap diri saya tidak beruntung. Tapi ya itu, dalam proses yang setelah ayah saya dimakamkan, selama itu saya beberapa kali teman saya kehilangan orang tua mereka, saya bilang ikhlaskan. Sebenarnya saya sendiri tidak pernah seikhlas itu sampai kemarin berada di makam. Ya mungkin itu persoalan, lebih ke persoalan pribadi saya sih ya. Betul. Dan saya mengalami hal yang sama 1 tahun setelahnya, berbarengan ayah ibu saya, hanya beda 2 hari berpulang. Menarik yang disampaikan Kak Inyo, orang tua adalah mengajarkan banyak hal. Satu saja yang mungkin jarang diajarkan oleh mereka adalah bagaimana menghadapi ketika kehilangan mereka, terutama kehilangan saat berpulang. Tentu saja ada bahasa tadi Kak Inyo disampaikan, sulit berdamai tentang menerima fakta-fakta itu, dan memang akan dihadapi oleh siapapun. Tetapi akhirnya amal-amal dan banyak hal yang telah diberikan oleh mereka, perjalanan hidup mereka yang justru malah menemani kita, akhirnya jasadnya lah yang berpulang. Tetapi kehidupannya tidak pernah pergi. Terutama hari ini, kali ini pun kita memberikan fakta, memberikan sebuah bukti bahwa hanya jasadlah yang berpulang. Pak Peter Rohi, Bu Mimi Rohi tidak pernah pergi. Kehidupannya tetap kita kenang, tetap hadir, dan tetap berjalan di dalam pikiran, di dalam mimpi-mimpi tentang bangsa ini, tentang kecintaan mereka, tentang dedikasi mereka yang akan kita kenang. Teman-teman, banyak cerita, boleh kita kapanpun berbicara, mencari-cari kembali tentang apa yang ada 2 buku yang mungkin saya akan rekomendasikan juga, tentang Ayah Bunda Bung Karno, lalu tentang Soekarno Manusia, ya ada Manusia. Itu 2 buku-buku karya Pak Peter, dan tentu saja banyak karya-karya, artikel-artikel yang dibuat beliau, Pak Peter Rohi, yang mungkin siapapun sekarang dengan maraknya sosial media, dengan web media yang sangat besar jumlahnya, ya artinya terdaftar secara media, tetapi apakah itu integritasnya terjaga, bagaimana akan terjadi hal-hal seperti itu perlu dikaji kembali, lalu belajar kepada para senior, terutama tokoh-tokoh yang punya dedikasi lebih kepada banyak hal. Dalam hal ini Pak Peter Rohi telah memberikan sampai akhir hayatnya pun menjalankan kehidupan jurnalistiknya, memberikan bakti sebagai dunia aktivisnya terhadap bangsa ini sangat luar biasa. Dan Pak Inyo tadi menyampaikan juga tentang dedikasi kehidupan dan hal-hal lain, termasuk ya mohon maaf, Bu Mimi lah pahlawan besarnya, karena bagaimana kemampuan jiwa berkorbannya Bu Mimi yang mendukung itu semua, sehingga itu bukan soal personal tetapi juga paralel sebagai sistem, dengan salah satunya yaitu keluarga dalam hal ini. Kayaknya apakah ada nilai-nilai dari Pak Peter atau Mimi yang
yang sampai hari ini Kak Ino pegang atau bahkan Kak Ino terapkan kembali ke keluarga pekerjaan Kak Ino? Kami tumbuh dalam itu ya, cerita. Jadi dulu kami dibiasakan bedtime stories. Bedtime story. Ya, cerita untuk tidur gitu ya. Dan itu turun juga ke cucu-cucu ayah saya, dan ketika ayah saya tidak ada, saya dari Moskow itu menulis cerita tentang keluarga, tentang pandang-pandang mereka buat para cucu-cucu itu. Dongeng itu menjelang istirahat ya. Itu tapi ya lewat media yang berbeda ya. Kalau dulu kan in person ya, langsung di tempat tidur gitu. Nah, sekarang saya sempat melakukan itu hampir setahun, cerita-cerita tentang bagaimana keluarga kita, bagaimana pandangan-pandangan yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga, termasuk bagaimana kita cara melihat misalnya apa sih definisi kebahagiaan misalnya. Yang saya temukan definisi kebahagiaan misalnya bukan kita punya ini itu, tapi ketika teman-teman kita, saudara-saudara kita nggak punya kesulitan, misalnya nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, itu sementara kita memiliki semua fasilitas itu, seharusnya kita nggak Happy. kebahagiaan bukan individual. Jadi apa yang bahagia bagi kita harusnya sifatnya lebih sosial. Jadi ketika tetangga kita semuanya merasakan apa yang kita nikmati lah. Iya, bisa sama-sama bisa sekolah, sama-sama punya apa yang kita butuhkan hari ini, itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi, bukan sifatnya individual. Itu yang tumbuh dan berkembang di keluarga kami, dan itu yang saya ceritakan ke ponakan-ponakan saya sekarang. Saya berusaha menggantikan fungsi ayah saya meskipun jarak jauh, dan mungkin perbedaannya adalah konsistensi. Ayah saya di tengah kesibukan beliau begitu, dia masih terus melakukan itu hingga tidak bisa melakukannya lagi ketika stroke. Sementara saya karena kesibukan, seringkali saya kemudian nggak punya waktu untuk berkomunikasi dengan para keponakan. Soal konsistensi itu juga penting, dan ternyata saya so far nggak mampu mencapai tingkat konsistensi yang sebagaimana ayah saya dulu, kira-kira begitu. Artinya bahwa tadi kawan-kawan, pertanyaan dari teman-teman kameramen ini adalah bagaimana nilai-nilai tentang edukasi ke bawah, artinya dari anak ke cucu yang continue terpraktekkan, dan yang menarik masih dan tetap terus dikerjakan oleh keluarga Rohi dalam hal ini ya Pak Peter Rohi sampai ke cucunya, adalah salah satu tradisi di keluarga, yaitu dongeng sebelum tidur. Bercerita tentang banyak hal, tentu saja dengan kebaikan kebenaran yang menjadi tujuan utama agar mampu melahirkan satu karakter dalam anak. Dan kedua adalah edukasi yang terwaris tentang definisi kebahagiaan, bahwa bahagia itu adalah tentang kebersamaan untuk merasakan hal yang sama. Jika bahagia itu hanya karena senang memiliki sesuatu, sementara saudaranya, tetangganya, atau hal yang di lingkungannya itu tidak merasakan, maka kebahagiaan itu akan menjadi kesedihan, sebuah rasa senang yang justru terasa sedih. Sebaliknya, sesuatu yang mungkin hanya sedikit kesenangan, tetapi bisa berbagi kebahagiaan dengan saudara, dengan tetangga, maka itulah kebahagiaan. Bahkan mungkin jika tetangga sedih lalu kita terlibat, turut merasakan dan ikut berperjuangkannya, mengurangi kesedihannya, dan meskipun merasakan sama-sama sedih, itu juga akan menjadi definisi kebahagiaan karena kita berbagi untuk tetap melakukan kebersamaan. Kebahagiaan dalam perspektif sosial itulah yang diwariskan dan terus dijalankan. Itu ya Kak Inyo. Teman-teman, Pak Peter Rohi 10 Juni 2020 berpulang. Tetapi banyak hal yang akan dikenang
pengalaman-pengalaman beliau sebelum jadi jurnalis, bahkan beliau pun menjadi tentara ya. Iya. Kurang lebih 10 tahun ya, Pak. Iya. 10 tahun, akhirnya pensiun muda, pensiun dini ya, dalam hal ini, hingga akhirnya setelah itu dia memulai sekolah di AWS, Akademi Wartawan ya, Surabaya itu, memulai karir di jurnalistiknya. Akhirnya bergabung dengan 1 tahun setelah itu, dia sempat sambil itu kerja di media di Surabaya, hingga tahun berikutnya itu di Sinar Harapan, langsung berangkat di Jakarta. Lalu dari Sinar Harapan ada SI Suara Indonesia di Malang, lalu bergabung di Malang. Lalu setelah itu juga hampir 4 tahun kurang lebih di Malang itu ke Surabaya, lalu sama Pak Aristides waktu itu, Aristides Katopo, dipanggil lagi kembali ke Jakarta, sampai akhirnya berkali-kali, hampir dari 78 sampai ke 82 itu, hingga dia akhirnya memutuskan untuk freelance, media freelance. Tetapi banyak media yang dia nulis di mana saja hampir headline, karena saat itu di jurnalis musuh presiden saat itu, karena banyak, bukan dia melawan. Nah, kalau kita petik pelajaran saat ini, apakah Pak Peter itu adalah seorang anti pemerintah? Tidak, dia anti ketidakadilan dan anti kebohongan, atau sekarang hoax. Sehingga kalau banyak sekarang artikel-artikel dari jurnalis yang muncul sebagai pernyataan atau pendapat, opini, Pak Peter adalah tipikal jurnalis yang fakta penelitian langsung di lapangan, sehingga hal-hal yang muncul maka dia akan telusuri sampai ke bentuk dalam perspektif wawancara ke lapangan dan bisa larut-larut. Nah, hal itulah yang menjadi satu integritas seorang jurnalis dari Pak Peter Arohi, yang mungkin semoga akan menjadi pembelajaran lebih kepada kawan-kawan jurnalis kedepannya tentang sosok Peter Arohi yang menginspirasi, bahwa ternyata ketika beliau berpulang pun kehidupannya tidak pernah hilang. Itulah fungsi dari sebuah integritas, sebuah dedikasi. Bukan berita yang 2 hari, 3 hari lalu hilang, tetapi sebuah berita yang akhirnya tidak membuat sosok penulisnya itu sampai kapanpun hilang. Dan itulah Pak Peter Arohi. Buku di Australia tentang kapal, penelitian kapal yang tenggelam itu di zaman Perang Dunia, lalu di Kalimantan, beberapa fakta yang sampai akhirnya dikirim menjadi penghargaan-penghargaan yang beliau dapatkan, termasuk hingga perjuangan beliau ketika semua orang, bahkan Orde Baru mengatakan Soekarno lahir di Blitar, tetapi Pak Peter tidak menerima begitu saja. Dia melakukan penelitian investigasi luar biasa ke berbagai sumber, hingga akhirnya ditemukan dialah orang yang melatar belakangi fakta baru, bukan fakta baru sebenarnya, fakta kebenaran baru. Seolah-olah yang sebelumnya itu dianggap ada hal-hal yang tidak terbukti, dan Pak Peter akhirnya memberikan satu pernyataan dan akhirnya dibuktikan dengan investigasinya bahwa Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, lahir di Surabaya dengan investigasi yang luar biasa. Itulah pencapaian-pencapaian yang akan kita belajar. Kayaknya kami dari Adrena Media sangat berterima kasih tentang apa yang telah disampaikan dan berbagi tentang keluarga Pak Peter Arohi. Semoga Pak Peter Arohi, Bu Mimi Rohi mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah dijalankan, dari doa-doa anak, keluarga, dan kita semua para muridnya. Semoga mereka dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan 1000 hari Pak Peter Arohi akan menjadi jutaan, miliaran hari ke depan, agar tercapai mimpi-mimpi Peter Arohi, seorang yang mencintai negeri ini, negeri Republik Indonesia. Kawan-kawan Adrena, itu yang bisa kami bagikan dalam pertemuan saya dengan Kak Inyo di waktu dan kesempatan yang mungkin jarang sekali bisa kami temukan, tetapi akan pikiran Pak Peter lah yang menjodohkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kawan Adrena Media, itulah, dan sebagai penutup saya berikan 3 menit saja tentang perjalanan Peter Arohi. Dari gang ke gang, dari wajah ke wajah, dari bangunan ke bangunan, dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa, pikirannya
menjara laksana kapal mengarungi sungai, laut, dan samudra. Peter Apollonius Rohi, seorang yang lahir di sebuah pulau Nusa Tenggara, seorang yang lahir sebelum bangsa merdeka menjadi negara, seorang yang tumbuh dengan pikiran-pikiran, dengan kehidupan-kehidupan yang mungkin tidak mampu mencapai harapan laksana kemewahan. Tetapi justru itulah yang justru membangunkan dan menjadikan dirinya mewah. Hidup yang dia pilih adalah mungkin hidup jalang yang tidak semua orang akan senang, tetapi kehidupannya adalah kehidupan merdeka, kehidupan hati yang bahagia, kehidupan mandiri dari berpikir yang merdeka. Beliaulah orang yang menjalankan dan mengajarkan bahwa kesederhanaan adalah kebahagiaan, bahwa kejujuran adalah kebahagiaan, bahwa dedikasi, keikhlasan, dan ketulusan adalah kebahagiaan, dan kebahagiaannya tidak akan dapat dinilai oleh apapun, oleh kendaraan, oleh uang, oleh tanah, oleh apapun tentang negara, mungkin yang akan jadi pelajaran bagi semua orang. Pada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, aku berharap ada nafasmu tercengang di dalam pikiranku, tercenung di dalam hatiku, bahwa jiwamu, hatimu bersatu bersama kami, anakmu, muridmu, yang tentu saja akan terus menjalankan warisanmu tentang ketulusan, tentang kecintaan. Wajah kejujuran, wajah keikhlasan, wajah ketulusan, wajah kecintaan terhadap negeri. Untukmu, Peter Apollonius Rohi. Terima kasih kawan-kawan Arena Media. Sampai bertemu dengan video-video berikutnya. Adrena selalu ada cerita. Terima kasih. Terima kasih.